klien-klien mana saja yang dipegang oleh Citra Indonesia yang sudah menang dalam pilkada di Indonesia ini, Pak? Oke, masih bersama saya Yuki di sini di channel Citra Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai klien Pak Yanto. Klien-klien Citra Indonesia yang menang itu di mana aja gitu, Pak Yanto? Ya, terima kasih Mas Yuki. Saya perlu menjelaskan tentang kiprah Citra Indonesia selama ini. Rata-rata saya ini pada dasarnya mendapat tugas-tugas khusus dari para elit-elit di Republik ini, sehingga saya juga tidak bisa tampil muncul di permukaan terlalu sering. Tapi menyangkut klien, kita ada beberapa yang sudah kita bantu. Ada yang di Kalimantan Selatan, kemudian di Maluku, kemudian juga di Jawa Tengah, kemudian di Lampung. Sesuai dengan tagline kita, kami jamin Anda menang, klien-klien ini saya pastikan mereka bisa meraih kemenangan. Tentu juga seperti yang sudah saya bahas, kalau waktunya cukup dan juga kalau kekuatan finansialnya cukup. Nah, rata-rata klien-klien kita ini pada tengah jalan itu memutuskan komitmennya, semacam memutuskan kontrak pada kita, Mas Yuki. Karena di awal-awal gerakan kita sudah bagus, sudah berkibar, kemudian dia merasa GR, kemudian dia merasa sayang untuk bayar kita mahal, sementara orang-orang di sekelilingnya, tim-tim suksesnya ini selalu membisiki dan mengipas-ngipasi bahwa tak perlu lagi pakai konsultan atau menganggap konsultan itu tidak penting. Dianggap remeh lah gitu, Pak ya. Sehingga, betul, dianggap remeh, sehingga klien menganggap konsultan bukan faktor yang penting lagi untuk gerakan dia selanjutnya. Padahal memang pada saat saya bekerja, saya tidak terlalu banyak bicara, saya lebih banyak silent, saya menguruskan tim saya memantau semua perkembangan untuk kemenangan klien saya. Sehingga suara saya itu secara relatif kalah dengan suara-suara tim sukses yang memang selalu berisik, selalu ingin menarik simpati klien agar mereka tetap dipakai dalam gerakan-gerakan politik ini. Nah, kesalahan banyak di sana. Tapi alhamdulillah, walaupun jumlahnya sedikit, klien-klien yang tetap komit sama kita, tetap percaya sampai akhir, itu semuanya menang. Dan di mana mereka sekarang itu bagi saya ini etika perusahaan kita, tim kita, saya tidak bisa menyebutkan, tapi secara real saya pastikan kepada Mas Yuki, kalau sekali komitmen dibuat dengan kita dan dijalankan dengan patuh sampai pencoblosan, kita jamin klien kita mendapat kemenangan. Oke, Pak Yanto, itu tadi Bapak membahas secara keseluruhan klien. Nah ini saya mau tanyakan sedikit, Pak. Klien-klien Bapak yang terutama Citra Indonesia yang menang itu berapa sih Pak kesanggupan Bapak memegang klien dalam suatu pilkada tersebut gitu, Pak? Nah, jadi betul Mas Yuki, pertanyaan yang baik itu, karena orang sering menanyakan mana kliennya Citra Indonesia. Ya memang sedikit. Kita memang eksklusif, kita tidak menerima klien dalam jumlah banyak. Dalam suatu pesta pilkada gitu, satu kejadian pilkada, maksimal kita hanya mampu menangani 3 klien. 3 klien? Ya, karena begini, memantau pilkada itu seperti orang memantau bursa saham. Jadi perkembangan detik per detiknya, jam per jamnya, itu harus betul-betul dipantau. Jadi tidak mungkin saya bisa menangani klien dalam jumlah banyak. Karena paling tidak satu klien minimal dalam 1 minggu itu harus saya pantau sekitar 3 hari, memantau semua pergerakan dan perkembangan itu. Jadi kalau misalnya lebih dari 3 klien, tentu saya sudah tidak sanggup lagi. Nah, ada kawan yang menyarankan begini, oh Pak Yanto ambil aja klien sebanyak-banyaknya. Kan di sana nanti kita punya cukup amunisi untuk kalau klien yang lemah bisa kita bantu, kalau klien yang kuat mungkin bisa kita agak longgarkan. Nanti kalau ada klien yang kalah, kita bisa menutupi kelemahan kita dengan mengklaim bahwa klien kita yang di sana menang. Dan bagi saya ini tidak fair, tidak adil, tidak baik.
buat klien itu sendiri maupun buat Citra Indonesia. Karena Citra Indonesia ingin berkomitmen secara gentle, secara fair, agar betul-betul kinerjanya Citra Indonesia itu bisa diperiksa dan bisa dibuktikan. Oke, Pak Yanto, tadi sedikit pembahasan mengenai klien, kemudian mengenai klien yang menang-menang di Citra Indonesia mana aja. Mungkin agak sedikit tip Pak mengenai klien Pak. Ini kan dalam suatu kontestan itu tidak terlepas dari tim sukses. Nah, menurut saya Pak, tim sukses yang baik, yang benar itu seperti apa Pak menurut Citra Indonesia gitu Pak? Ya, dalam diri seorang kandidat itu ketika dia melakukan upaya memenangkan pilkada atau pemilu itu melekat dua hal sebenarnya. Satu adalah pihak konsultan, kemudian yang kedua adalah pihak tim suksesnya. Ini adalah dua bagian yang berbeda sebenarnya. Karena tidak mungkin seorang konsultan bisa langsung turun ke lapangan memeriksa setiap lini. Harus didukung oleh tim sukses yang bergerak di lapangan. Nah, kalau dalam konsultan, dalam struktur konsultan kita yang namanya tim sukses itu kita masuk sebagai bagian dari jaringan atau jejaring, network di situ. Nah, tim sukses itu posisinya di sana. Sementara kalau konsultan dia lebih besar karena dia harus memperhatikan hubungan dengan parpol untuk mesin politiknya seperti apa, dia juga harus memperhatikan tentang tren seperti apa, kemudian dia juga harus memantau pesaing perkembangannya seperti apa, dia juga harus memantau perkembangan dari hasil gerakan-gerakan tim sukses ini. Jadi posisi konsultan bukan sekedar tim sukses, dia semacam jantung dan otaknya dari sebuah gerakan pemenangan bagi seorang klien. Terima kasih Pak Yanto sebelumnya. Baiklah teman-teman Citra Indonesia, jangan lupa selalu pantengin channel Citra Indonesia, subscribe, like, comment, and share.